Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita dalam buku Masail Jahiliyah atau permasalahan-permasalahan yang biasa dilakukan atau menjadi sandaran hukum bagi orang-orang jahiliyah, dan kita telah masuk atau hampir menghabiskan permasalahan kelima. Ada sedikit yang belum kita bahas dari permasalahan kelima ini. Yang permasalahan kelima ini menyangkut tentang bahwasannya orang-orang jahiliyah mereka menggunakan sandaran hukum mayoritas untuk menilai dan menentukan sebuah kebenaran. Jadi praktek hukum mayoritas yang sekarang kembali lagi digencarkan oleh orang-orang barat, ya kan, dan dikatakan mereka sebagai orang-orang yang memiliki demokrasi, ya kan. Kemudian diangkatlah bapak demokrasi terbesar atau negara demokrasi terbesar, ya kan, di dunia, yang juga termasuk sebagai polisi dunia. Ini sebenarnya sebuah hukum yang memang sudah dipraktekkan oleh zaman jahiliyah ketika itu, yaitu menentukan kebenaran sebuah hukum dengan bersandarkan kepada mayoritas, banyaknya orang, dalam menentukan sesuatu permasalahan. Semakin banyak yang melakukan berarti semakin benar, semakin sedikit berarti salah. Semakin banyak digandrungi itu berarti semakin benar, ditinggalkan salah. Kalau nggak ada yang mau berarti salah. Kemudian prinsip ini dibatalkan oleh Islam karena Islam menilai kebenaran adalah dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran dalam Islam ditentukan dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apabila seluruh umat di dunia ini yang berpegang kepada wahyu adalah seseorang misalnya, atau satu person, maka itulah yang dianggap benar, walaupun seluruh manusia jauh dari kebenaran. Makanya Allah berfirman dalam ayatnya, wa qalilun min ibadiyya asyakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Maka yang bersyukur itu, yang sedikit itu, yang Allah cintai. Dan ketentuannya bukan banyaknya orang bermaksiat atau melakukan kejelekan. Dan kalau kita mau baca hadis Nabi SAW yang berbunyi, pada al-Islamu ghariban, Islam dimulai dengan strength, keasingan,
di mana diutus junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa misi Islam kepada kaum jahiliyah ketika itu, orang-orang Arab jahiliyah yang dari segi beribadahan mereka memiliki kebiasaan menyembah kepada sesembahan yang lebih dari satu. Dan intinya sebenarnya bukan itu saja, tetapi sesembahan-sesembahan tandingan tersebut adalah merupakan perantara-perantara yang mereka tegakkan untuk menyampaikan peribadahan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah membawa misi mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa dengan tata cara peribadahan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah membatalkan kebiasaan-kebiasaan dari umat jahiliyah ketika itu. Kebiasaan-kebiasaan sosial kemasyarakatan, di mana misalnya seorang bapak yang punya istri lebih dari satu, misalnya 10 atau 15, ketika meninggal orang tua tersebut selain dari ibunya, maka istri-istrinya menjadi warisan bagi anak-anaknya. Dan nggak perlu dinikahi lagi, udah langsung jadi warisan. Islam menetapkan tidak bisa. Perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh bapaknya maka tidak bisa, dan diharamkan dengan pengharaman sampai hari kiamat bagi anak tersebut. Mereka mengenal riba, maka Allah gariskan dan Allah haramkan riba. Permusuhan yang tidak pernah hentinya, yang menyebabkan perang-peperangan berpuluh-puluh tahun, Rasulullah usahakan untuk disatukan. Macam-macam pernikahan yang mereka kenal, dari mulai pernikahan yang dikatakan sebagai pernikahan istibdha, minta keturunan, di mana seorang suami mengirimkan istrinya kepada seorang ketua suku atau apa untuk mendapatkan keturunan dia. Kemudian yang disebut dengan nikah massal, seorang wanita yang digilir dengan 10 orang misalnya. Kemudian ketika wanita tersebut hamil, maka dia berhak menentukan siapa calon bapak dari anak tersebut, dan lain sebagainya. Rasulullah diutus sebagai seorang sosok yang membawa misi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperkenalkan peribadahan yang benar kepada mereka, peribadahan sesuai dengan aturan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk manusia tersebut mencapai kebahagiaan, ketentraman. Rasulullah atur garis aturan nasab manusia dengan secara benar, supaya tidak ada seorang anak pun yang terlahir ke dunia ini kecuali jelas siapa bapaknya dan kemana nasabnya. Makanya Allah haramkan perzinaan dan lain sebagainya dari aturan-aturan yang seluruhnya adalah menunjang kebahagiaan umat manusia di dunia ini, menjadikan wanita sebagai person yang juga berhak untuk mendapatkan waris, ketika sebelumnya mereka statusnya, kedudukannya adalah seperti barang yang wariskan. Ini tidak, tapi ditetapkan untuk mendapatkan
warisan. Seperti juga laki-laki. Makanya ketika Rasulullah datang membawa misi ini di masyarakat jahiliyah ketika itu, Rasulullah dianggap sebagai seorang yang aneh. Makanya dikatakan badal Islamu ghariban. Islam dimulai dengan keasingan, keterasingan. Dimana ketika itu yang benar, yang hak cuma satu, yaitu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikutinya. Walaupun mereka adalah jumlahnya sedikit, yang benar adalah orang yang mengikuti wahyu, bukan orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Yang benar adalah orang-orang yang mengikuti wahyu, bukan orang yang lebih banyak duitnya, tidak. Tapi ukuran kebenaran tersebut diukur dengan bagaimana ketaatan orang tersebut dalam mengikuti petunjuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasayaudu ghariban kama bada. Dan Islam akan kembali menjadi aneh sebagaimana dahulu Islam pun diturunkan dalam keadaan aneh. Cuma permasalahannya sekarang ketika Islam pertama kali diutus dan dianggap aneh, yang anggap anehnya itu adalah orang-orang jahiliyah yang memang mereka adalah orang-orang musyrik. Tetapi yang sangat disayangkan sekarang ini, Islam dianggap aneh oleh orang Islam sendiri. Ini yang justru bisa dikatakan lebih bahaya. Mengapa Islam dianggap aneh oleh orang Islam sendiri? Karena umat Islamnya sudah jauh dari tuntunan Islam. Makanya Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kitab Allah wa sunnata Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya sampai hari kiamat, sampai datangnya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita dikumpulkan di padang mahsyarnya, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah, dengan kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim, yang kita diperintahkan untuk beriktisam kepadanya. Wa atasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian terhadap tali Allah. Apa tali Allah di sini? Al-Quranul Karim secara keseluruhan. Wa sunnata rasulihi, dan sunnah-sunnah Rasulnya. Yang sunnah-sunnah ini berfungsi sebagai penjelas atas perintah-perintah Allah yang tersebut, atau wahyu-wahyu Allah yang tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Permasalahannya, semakin kita jauh dari tuntunan Islam, maka semakin kita tidak tahu tentang Islam. Dan ketika ada seseorang yang membawa tuntunan Islam dan memperkenalkan kepada mereka tentang tuntunan Islam, mereka anggap itu adalah merupakan sebuah keanehan. Mengapa? Karena segala sesuatunya berputar balik. Tadi, ukuran kebenaran yang dijadikan sebagai sandarannya adalah paling banyaknya. Kemudian yang sunnah, ia akan tidak dikenal dan terkubur. Yang bid'ah dianggap sunnah. Mungkin umat manusia lebih kenal tentang acara 7 hari
atau orang Jawa biasa nyebut pitonan. Ketika istri kita berumur 7 bulan, terus mengadakan acara 7 bulanan tersebut, daripada mengenal bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang harus dilakukan ketika, ya kan, istri kita melahirkan anak-anak kita. Mengapa? Karena ini sudah menjadi tradisi yang dikenal secara turun-temurun, yang justru malah itu dasarnya dan asalnya adalah dari agama di luar Islam, Hindu, kemudian masuk karena sudah menjadi tradisi, sedangkan yang muasal dari tuntunan Islam yang harus kita lakukan, kita lupakan. Jadi yang sunnah tertutup, dan sebagai gantinya, kalau yang sunnah sudah tertutup, terkubur, gantinya jelas yang bid'ah. Dan orang memperjuangkan mati-matian perbuatan bid'ah tersebut, seakan-akan perbuatan tersebut adalah sesuatu yang pernah dicontohkan dan diajarkan atau dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ini kenyataan yang kita dapat. Yang ditutup rapat, ya kan, dengan hiasan pakaian busana muslimah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ditampakkan keindahan-keindahan tersebut kecuali di mata para muhrim yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kedua orang tua, kakak adik, ataupun suami, dianggap aneh, kayak kurungan, iya kan, bajunya keribung, keridung kayak gitu. Mbok yang necis pakai baju, ya kan. Nah, tapi giliran yang di atas, ya kan, paha, udah nggak di atas betis lagi, ini di atas paha, dianggap sebagai sesuatu yang indah, maju, seni, kebebasan, emansipasi, dan lain sebagainya. Giliran ada perempuan pakai jilbab, bahkan mempraktekkan sunnah menutup muka, ya kan, kayak ninja, ya kan. Awas, hati-hati, makhluk kejeblok, nggak bisa jalan, mata ditutupi. Orang manusia diciptakan lihat mata buat beli, ya. Tapi giliran, ya kan, yang menampakkan aurat asik, bahkan dijadikan sebagai sesuatu tontonan yang menyenangkan. Nah, ini yang zina, dan bahkan diabadikan zinanya, ya kan, dengan HP, kamera, dan lain sebagainya, sebagai kenang-kenangan katanya. Umur pembicaraannya cuma berapa hari, sehari 2 hari, hilang. Tapi giliran yang menikah dengan cara yang benar, yang syar'i, yang diizinkan oleh Allah, dan dihalalkan kemaluan tersebut atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Dan bahkan istri pertamanya pun ridho, walaupun gak harus atas keridoannya, ya kan. Istri yang pertama pun izin, ini enggak, yang panas, yang lain. Yang jelas-jelas melakukan kemungkaran, nggak dianggap apa-apa, dianggap sebagai sebuah angin lalu. Ini yang mempraktekkan hukum Allah dengan secara halal, ya kan, pada kepanasan kayak cacing. Nah,
Ini tidak lain adalah merupakan bukti kejauhan kita dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maling miliaran, bahkan sampai triliunan, merugikan negara, dihukum cuma 5 tahun, enak banget. Wah, penjaranya kayak hotel bintang 5 lagi. Apa nggak hebat? Giliran maling 1 tundun apa? Pisang. Atau bahkan ayam 7 tahun. Ya betul, ini maling salah, ya kan? Harus kita hukum dan kita tegakkan hukuman kepada orang tersebut. Tapi lain, Pak, ini harusnya ditetel-tetel ini, ya kan? Jadi 5 bagian apa berapa bagian ini? Atau kalau bisa masukkan sekalian di tengah-tengah, yang umpel-umpelan tuh penjaranya yang adanya cuma 1 senti toh. Giliran, ya kan, yang lebih kecil itu makanya. Kata Rasulullah SAW, akan kehancuran apabila hukuman ditegakkan bagi orang yang lemah dan diperjuangkan kebenarannya untuk keluar dari hukuman tersebut bagi orang-orang yang kuat. Giliran yang lemah, kata Rasulullah, wah, tegakkan hukum setegak-tegaknya, wala 1 senti pun terlewat, harus. Tapi giliran yang kuat, sama-sama teman. Ini kisah yang kita dapatkan ketika Usamah bin Zaid, ya kan, dilobi oleh sebagian kaum Quraisy yang memiliki kedudukan, yang ketika itu salah satu anak wanitanya ada yang mencuri. Kemudian bagaimana mencari biar tangannya nggak dipotong, ini gimana? Kemudian kita ngelobi anak bingitnya Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasulullah, siapa? Usamah bin Zaid. Ketika itu Usamah bin Zaidnya mendatangi Rasulullah mukanya marah merah, terus mengucapkan sabda ini, kehancuran, giliran yang nyuri adalah orang-orang yang kuat, terus kamu ingin lepaskan mereka dari hukuman dan seakan-akan dianggap lalu dan tidak diberikan hukuman kepada mereka. Tapi giliran orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, engkau tegakkan hukuman dengan setegak-tegaknya. Ini adalah merupakan tanda-tanda kehancuran. Dan ini terjadi ketika sudah lebih banyaknya tersebar kejelekan dan fitnah ataupun kesesatan yang kita dapatkan dalam alam kita sekarang ini. Fala yabqa 'alal haqq illa ghuraba minan nas wa niza'un minal qabail. Dan tidak ada yang tetap tegak, konsisten, istiqomah dalam kebenaran kecuali sebagian kecil, kelompok kecil dari manusia yang dianggap aneh. Tuh lihat tuh, grup jenggot, iya kan? Terus dia ngomongnya kayak gitu. Tapi giliran ngelihat orang gebruk jatuh di jalan, biasa itu. Tapi giliran orang lihat orang yang mempraktekkan sunnah, masuk ke masjid, ini ada apa semua, dipermasalahkan.
genjreng di pinggir jalan, azannya tetap jalan, genjreng-genjrengnya tetap jalan, sholatnya jalan, ini wala kenal masjid, menjadi sesuatu yang biasa. Tidak sama sekali tergerak hatinya. Yusbihun ghuraba fi mujtama'il bashari, dan dia menjadi orang-orang yang dianggap aneh di komunitas kaumnya. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bu'itha wal alam kulluhu yamuju fil kufri wad dhalal. Dan kita perlu ingat bahwasanya Rasulullah SAW tidaklah diutus ke alam ini kecuali ketika itu alam dalam keadaan dipenuhi dengan kekufuran dan kesesatan. Wada'an nas, dan beliau mendakwahi manusia, mengajak kepada jalan kebenaran, jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah yang lurus, yang menyampaikan setiap manusia ke dalam surganya dan keridhaannya. Fastajaba lahu ar-rajulu war-rajula. Apa langsung? Ya kan? Tapi satu orang, dua orang. Yang pertama menerima dakwahnya siapa? Istrinya, Khadijah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diikuti dengan Ali bin Abi Thalib. 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Terus illa an takatharu, sampai menjadi yang mengikuti Rasulullah tambah banyak. Wa kanat Quraisy wa kanatil jazirah kullaha wa kana al-alam kullahu ala dhalal. Dan ketika itu orang-orang Quraisy, yang Rasulullah berasal dari kaumku Quraisy, dan orang-orang jazirah al-Arabiyah secara umum, dan bahkan manusia di alam secara keseluruhan berada dalam kesesatan. War Rasul wahdahu yad'un nas, dan ketika itu Rasulullah sendirian berdakwah kepada manusia, mengajak mereka kepada jalan kebenaran. Walladzina taba'uhu qalilun bin nisbati lil alam, dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah kalau mau dibandingkan dengan jumlah manusia ketika itu di alam, berapa gelintir, iya kan? Tapi kalau kita mau jadikan sebagai sandaran hukum ini, siapa yang dianggap benar? Rasulullah dan para pengikutnya yang sedikit dan berapa gelintir tersebut, karena mereka adalah orang-orang yang mengikuti kebenaran, mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah turunkan azab kepada kaum Nabi Nuh, ketika itu berapa orang yang mau taat kepada Nabi Nuh sehingga mereka selamat ikut naik kapal sama Nabi Nuh? Berapa orang? Dibanding dengan manusia yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya air bah tersebut, yang Allah kucurkan dari langit maupun dari bumi. Anaknya pun ikut tenggelam. Sampai didakwahi ketika sebelum Nabi Nuh naik ke perahunya, wahai anakku, ikutlah aku, sadar tidak akan ada yang selamat hari ini dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak akan ada yang selamat. Dan Nabi Nuh dakwahnya tok 950 tahun. Dan tidak didapatkan kecuali kekufuran dan ketidaktaatan kaumnya. 950 tahun dakwah. Untuk bayangkan, tanpa henti-hentinya Allah habiskan mereka semua. Dengan gagah berani anaknya mengatakan, tidak, saya mau naik gunung, insya Allah akhirnya nggak sampai gunung. Gak akan ada yang bisa selamat hari ini dari azab Allah, termasuk istrinya. Siapa yang dianggap benar ketika itu? Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang mengikuti
tufan Nabi Nuh. Dan berapa jumlahnya dibanding orang yang diazab. Fal-ibratu laisat bil kathrah. Oleh karena itu, ukuran kebenaran di dalam Islam bukan dengan banyaknya, dengan hukum mayoritas, tidak. Al-ibratu bis-shawab wa isabatul haq. Tapi ukuran kebenaran adalah dengan benarnya orang tersebut dalam mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk wahyu Allah Subhanahu wa taala. Naam, idza kanatil kafru ala shawab fa hadha thayyib. Betul, kalau misalnya ada kebanyakan manusia berada pada kebenaran, itu lebih bagus. Sudah banyak benar lagi, iya kan? Walakin sunnatullahi jalla wa ala annal kafratu takunu 'alal batil. Tapi yang kita dapatkan secara sunnatullah bahwasanya kebanyakan manusia itu berada pada kebatilan, kesesatan. Seperti Allah firmankan dalam ayatnya, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan kamu tidak dapatkan kebanyakan manusia, ya kan, berada pada jalan kebenaran, walaupun kamu sangat menginginkan mereka untuk berada pada kebenaran. Rasulullah semangat kan, gimana pengen umat itu benar ngikutin Rasulullah, tapi tidak semuanya mau diajak benar. Kemudian dalam ayat lain, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cuma bisa ikut-ikutan toh, lebih banyak kejeblos. Lain dengan orang yang memiliki ilmu. Orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat, akan lain gerak-gerik dan sikap mereka. Contoh model semangat tahu, kabur semua, gerutu. Nggak mikir nanti tahunya jadi apa. Akhirnya jadi seakan-akan di luar permasalahan ini. Jadi ada seorang yang punya permasalahan, ya kan. Tapi ada banyak, ya kan, sesuatu yang akhirnya tidak menyelesaikan permasalahan. Giliran ada acara Valentine's Day, wah, Valentine's Day semua, tanpa tahu apa sih Valentine's Day. Hari cinta kasih, ya kan, yang orang ngebut seperti itu. Nanti pada pakai baju merah, sepatunya merah, kemudian pada membawa bunga mawar merah, pada saling menghadiahkan. Ini di barat ini, acara ini adalah acara seks bebas. Acara seks bebas. Yang acara ini asalnya adalah acaranya orang-orang Kristen. Yang kita tidak boleh ikut-ikutan. Tahun baru, ikut, ya kan, tahun barunya, ya kan, wah, ya kan, bukan dijadikan sebagai momen tahun baru itu ingat, ya Allah, umur saya tambah, kematian semakin dekat, umur semakin berkurang, angkanya bertambah, tapi jatahnya makin berkurang. Ya Allah, kemarin masih hitam semua, sekarang sudah mulai keluar putihnya, ya. Sebentar lagi tambah, botaknya tambah klimis, ya kan, umurnya tambah seperti itu. Dijadikan sebagai sebuah pengingat bagi kita, untuk kita tambah sadar, tambah ingat. Bukan malah tambah jauh
tambah nggak sadar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, intinya hukum mayoritas adalah bukan merupakan sebuah hukum yang bisa menentukan sebuah kebenaran di dalam Islam. Tapi kebenaran dalam Islam diukur dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit kita masuk kepada permasalahan berikutnya. Ya kan? Kalau pada permasalahan yang sebelumnya, yang ke-15 ini adalah permasalahan hukum mayoritas yang menjadikan kedudukan sebagai sebuah kebenaran, maka pada permasalahan ke-16 ini adalah al-ihtijaj bima alaihi al-aqdamun duna nazar ila mustanadihi, menjadikan perilaku, kebiasaan, adat istiadat, ya kan, para nenek moyang sebagai sebuah ukuran dalam menentukan kebenaran. Nah, ini tanpa melihat kepada apa hukum itu sebenarnya. Jadi kalau kebiasaan nenek moyangnya zina, walaupun di dalam Islam diharamkan zina, loh ini memang udah adat istiadat, kebiasaan, warisan, ya, seperti itu. Ada adat istiadat kebiasaannya. Jadi kalau mau kawin, istrinya dicolong dulu, dicuri dulu. Ada adat istiadat. Bahkan kita dapatkan di Indonesia. Jadi caranya emang kalau mau kawinnya gitu, model cara kawinnya, ya kan, dicolong dulu si perempuan. Ini salah satu permisalan. Ketika dikatakan ini tidak bisa menyalahi tuntunan agama, ini udah, ya kan, tradisi. Nah, ini. Jadi hukumnya hukum tradisi, walaupun menyelisih agama. Ada sebagian lagi, ya kan, dalam warisan, bahkan dalam sebagian hukum, ya kan, malah laki-laki nggak dapat, perempuannya yang dapat. Misalnya, oh ini tradisi turun-temurun. Wah, ini tambah melebar. Bahkan kepada perkara-perkara yang tidak ada di dalam Islam, nggak ada tuntunannya dalam Islam, cuma sudah dianggap sebagai sebuah tuntunan Islam. Ketika kita jelaskan kepada mereka, kita dudukan bahwasanya ini tidak ada tuntunan dalam Islam, ini adalah merupakan perbuatan bid'ah, nggak bisa. Ini adalah merupakan tradisi Islam orang-orang Indonesia. Seakan-akan Islam itu sendiri, Islam Indonesia sendiri, Islam di Arab sendiri. Jadi nabinya ada dua, Muhammad dari Indonesia dan Muhammad dari, iya kan, Mekah yang kemudian hijrah ke Madinah. Kami harus pertahankan ini karena ini adalah merupakan tradisi kegiatan orang-orang Islam di Indonesia. Walaupun tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Karena ini tadi dalilnya tradisi. Walaupun menyelisihi tuntunan syariat Islam. Al-ihtijaj fil mutaqaddimin, atau berdalil dengan tradisi ini, kebiasaan orang-orang sebelumnya, seperti firman Allah yang berbunyi qala fama balul qurunil ula. Kemudian dalam surat Thaha 50 dan dalam ayat lain Allah berfirman, ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. Datang Nabi Muhammad membawa sebuah aturan baru. Yang aturan baru ini datangnya dari mana? Dari Allah yang memiliki kita dan menciptakan kita. Dijawab oleh mereka, kami nggak pernah dengar nih kayak gini nih model-modelnya. Dari kebiasaan bapak-bapak dan nenek moyang kita, yang model gini kita belum pernah dengar. Jadi mau dihadang kebenaran tersebut untuk masuk dengan dalih ini bukan kebiasaan nenek moyang kita. Ai idza ja'atuhumur rusul bil haqq ihtajju bi abaihim. Apabila datang kepada mereka seorang rasul yang membawa kebenaran, mereka membantahnya dengan dalil bapak-bapak mereka atau nenek moyang mereka.
Fa inna Musa alaihi salam lamma da'a Fir'aun ila al-iman ihtajja Fir'aun bima alaihi al-awwalun. Nabi Musa ketika diutus kepada Fir'aun, ya kan, Nabi Musa alaihi salam ketika diutus kepada Fir'aun dan berdakwah kepada Fir'aun untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang hak untuk disembah, maka Fir'aun membantah dakwah Nabi Musa dengan ucapan, ya kan, qala fama balul qurunil awwalin. Terus bagaimana dengan orang-orang yang telah lalu, yang sudah mempraktekkan acara ini berpuluh-puluh tahun, ya kan, dan sudah menjadi, ya kan, tradisi yang mendarah daging di kita. Dan inilah warna masyarakat kita Indonesia ketika, ya kan, nyanyi pak, ya kan, sekalian dinyanyikan, ya kan. Bukan kembali kepada tuntunan yang benar. Seperti Fir'aun ini mengatakan, terus gimana dengan bapak-bapak kami? Orang-orang sebelum kami, mereka semua juga salah. Wali songonya semua juga salah. Ya kan? Terus mulai. Situ pernah tahu Wali Songo melaksanakan acara ini? Enggak tahu. Dari mana? Cerita tok kan? Apa dari film Wali Songo yang pernah diputer dulu? Kita rombongan bareng-bareng ketika SD, ya kan, nonton di bioskop. Disebul pohonnya buah jadi emas. Nabinya kalah sakti. Nabi Muhammad kalah sakti, ya kan. Tanah longsornya disebul jadi beras. Sudah menjadi istilahnya, prakteknya kiainya kiai dukun, bukan kiai dakwah yang bisa tahu yang gaib. Para Allah berfirman, la ya'lamul ghaiba illa Allah, tidak ada tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada sejarah manusia yang identik, yang tetap terjaga kebenaran sejarah tersebut kecuali sejarah Rasulullah SAW. Dan bahkan mungkin, ya kan, dahulu kalau Wali Songo mereka adalah orang-orang yang soleh, masih hidup melihat kelakuan sekarang situ, ya kan, akan memerangi. Karena bisa jadi mereka adalah orang-orang yang berdakwah kepada tuntunan agama yang benar, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan buat aturan-aturan yang ngawur kayak kamu sekarang ini, semau pusar dan perut kamu sendiri. Kemudian yuridu an yahtajja bima alaihi al-qurunil ula allati sabaqathu minal kafara. Jadi Fir'aun ini ingin berhujjah, ingin jadikan landasan hukum untuk membenarkan praktek perilakunya dengan orang-orang yang telah mendahului dia dari perbuatan kufurnya. Jadi istilahnya, kamu saya anggap saya kufur, berarti orang-orang sebelum saya juga kufur gitu. Wahadi hujjah batilah. Ini adalah merupakan dasar hujjah atau argumen yang batil. Wahya hujjah jahiliyah. Ini adalah merupakan salah satu argumen jahiliyah. Kama qala qaum Nuh lamma da'ahum ila Allah. Seperti dikatakan oleh kaumnya Nabi Nuh ketika didakwahi mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma hadha illa basyarum mithlukum yuridu an yatafaddala alaikum walau sya'allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Sudah dikatakan, ya kan, bahwasanya ini orang biasa seperti kalian, nggak usah didengar omongannya. Ini orang biasa.
Tapi Allah jawab. Tapi orang ini adalah orang yang ingin memberikan kelebihan kepada kalian dengan dijadikannya dia sebagai seorang rasul, utusan, pembawa misi agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah akan turunkan utusannya adalah para malaikat. Tapi dengan hikmah Allah jadikan dari bangsa kalian sendiri. Kemudian orang kaum Nabi Nuh juga mengatakan walau sya'allahu, ini orang biasa. Sebenarnya kalau Allah mau turunkan itu malaikat. Ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Kami tidak pernah dengar model yang kayak gini pada kebiasaan nenek moyang kita. Faqabalu da'watallahi Nuh bima alaihi aba'uhum ala annahu haq wa anna ma ja'a bihi Nuh batil li'annahu mukhalifun lima alaihi aba'uhum. Jadi mereka membentengi dan menghadapi dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam dengan hujjah, ya kan, nenek moyang dan tradisi yang sudah biasa dilakukan oleh nenek moyang mereka, itulah yang benar. Jangan ikuti yang ini yang baru ini. Apa yang datang kepada Nabi Nuh batil, tidak benar, karena menyelisihi apa yang telah menjadi kebiasaan tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Panjang. Saya kira ya saya cukupkan sekian dulu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.